Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrini Nurul Istiqomah dari kelas PPID. Izin menjawab beberapa pertanyaan UTS matkul pendidikan Pancasila. Pertanyaan nomor 1. Implementasikan salah satu nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Salah satu nilai Pancasila yang saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah sila kelima. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menerapkan dengan cara berbagi pengetahuan dengan teman atau orang lain yang sedang kesulitan belajar, agar semua orang mendapatkan kesempatan sukses yang sama. Selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau membantu orang yang kurang mampu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nomor 2. Sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Sebagai seorang mahasiswa, saya menerapkan sila keempat. Bagaimana penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan melaksanakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Saat bekerja atau mengikuti organisasi dalam kampus, saya selalu mengutamakan diskusi bersama dan mempertimbangkan pendapat semua anggota sebelum membuat keputusan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sama semua. Pertanyaan nomor 3. Sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas nasional yang selalu Anda junjung di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, identitas nasional yang saya junjung dalam masyarakat adalah semangat gotong royong, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama itu berpartisipasi aktif. Seperti mengikuti kegiatan sosial masyarakat, seperti kerja bakti di lingkungan tempat tinggal atau ikut dalam kegiatan amal yang diselenggarakan bersama. Yang kedua, saling tolong menolong. Saya selalu siap membantu mereka yang kesusahan atau siap jika diperlukan. Yang keempat, negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai sebuah konstitusi. Indonesia sebagai negara konstitusional memiliki konstitusi tertinggi yang tercantum dalam UUD 1945. Konstitusi ini mengatur bagaimana negara berfungsi, bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana prinsip-prinsip dalam pemerintahan. Salah satu contoh real Indonesia sebagai negara berdasarkan konstitusi adalah pemilihan umum. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk memilih wakil rakyat dan presiden, pemilu mencerminkan demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Sebagai mahasiswa, saya sudah mendapatkan hak. Salah satunya adalah hak atas pendidikan. Saya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas di perguruan tinggi. Saya memanfaatkan dengan aktif mengikuti perkuliahan, menghadiri seminar, mengakses fasilitas akademik seperti perpustakaan dan berbagai macam fasilitas di universitas. Pertanyaan nomor 6. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Indonesia itu merupakan negara demokrasi yang menerapkan sistem demokrasi berdasarkan pasal UUD 1945 dan Pancasila. Salah satu
cara berdemokrasi yang baik itu tidak menyalahi baik dan tidak menyalahi aturan itu yang pertama itu menggunakan hak pilih dalam pemilu. Salah satu untuk menyata demokrasi itu adalah melalui pemilihan umum atau pemilu. Setiap warga negara yang memenuhi syarat berpartisipasi dalam pemilihan presiden, kepala daerah, dewan perwakilan rakyat, dan anggota legislatif lainnya menggunakan hak pilih secara bebas dan tanpa tekanan. Contoh partisipasi demokrasi yang sah. Pertanyaan nomor 7, ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Ya, hak asasi manusia atau HAM adalah bagian integral dari kehidupan sosial. Ya, nggak salah dengar. Ya, menghormati dan menegakkan HAM itu tidak hanya melindungi individu, tapi juga memperkuat struktur sosial dan membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Tetapi juga memperkuat struktur sosial dan membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam konteks ini, setiap orang memiliki peran untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi demi kesejahteraan bersama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada pengulangan kata.